Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Firbi TV. Saya Arya dan kali ini saya ditemani bersama Bapak Dr. Heru Setiono, SHMA CLA. Beliau adalah seorang advokat, mediator, legal auditor, konsultan kekayaan intelektual, sekaligus sebagai anggota Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual. Beliau juga merupakan head lawyer daripada Firbi, law firm dan juga Firbi Patent. Hari ini kita akan membahas topik yang selalu hangat terkait tindak pidana korupsi atau tipikor. Hai Arya, hari ini kita akan membahas terkait dengan tindak pidana korupsi yang lagi hit di Indonesia. Nah, Pak Heru, mungkin langsung bisa dijelaskan kepada pemirsa sebenarnya korupsi itu apa sih, Pak? Korupsi secara sederhananya adalah suatu tindak pidana yang luar biasa yang mengakibatkan terganggunya perekonomian negara baik sosial maupun politik di Indonesia. Baik, jika seperti itu Pak Heru, kenapa sih korupsi itu masih marak di Indonesia sedangkan sudah ada hukum dan juga lembaga hukumnya? Ada beberapa faktor yang lemahnya integritas dan moralnya para pejabat. Kemudian budaya permisif yang dilakukan oleh masyarakat terkait penegakan hukum yang lemah, yang terus diikuti oleh permainan kotor mafia hukum. Nah, Pak Heru, kalau modusnya itu sendiri, apakah ada perbedaan dari beberapa tahun terakhir ini? Ya, kalau dahulu korupsi itu biasanya dilakukan dengan cara konvensional, memberikan sesuatu barang atau uang pada pejabat. Namun kali ini korupsi itu sudah tidak bisa dilakukan seperti itu lagi. Dia bisa melakukan dengan cara melakukan penggelembungan atau markup terkait dengan suatu pekerjaan. Misalkan kalau ada proyek harganya dinaikkan gitu, seperti itu. Ada juga melakukan dalam suatu tender gitu. Dalam tender biasanya dilakukan beberapa perusahaan, namun tender tersebut sudah dilakukan, dikondisikan terlebih dahulu terkait dengan siapa nanti pemenangnya. Dan disitulah biasanya akan dibuat namanya komitmen fee antara penyelenggara negara atau ASN dengan pengusaha yang ikut dalam suatu tender dalam suatu perusahaan. Nah, Pak Heru, ketika melihat kondisi seperti tadi, apa langkah yang sangat penting untuk dilakukan untuk mencegah korupsi, terutama pada birokrasi daerah? Pencegahan korupsi biasanya dilakukan dengan digitalisasi anggaran, kemudian juga terkait penggantian cara rutin terhadap pejabat yang telah menikmati dari jabatan tertentu supaya tidak lama-lama di dalam jabatan tertentu tersebut. Nah, Pak Heru, kalau kita bicara soal penindakan, apa tantangan terbesar dari lembaga seperti KPK dan juga Kejaksaan? Hambatan yang dilakukan oleh dalam tindak pidana korupsi adalah adanya tekanan politik, kemudian juga terkait dengan intervensi yang dilakukan oleh pejabat di atasnya, sehingga menimbulkan suatu gejolak yang ada di masyarakat, sehingga perkara yang seharusnya itu perkara politik yang tidak ada unsur korupsinya bisa menjadi perkara korupsi dalam terkait dengan politik. Baik Pak Heru, bagaimana dengan peran dari media dan juga masyarakat? Apakah punya peran besar? Sangat besar. Masyarakat bisa ikut mengawasi, melaporkan, dan membentuk suatu opini. Bahkan media juga berperan langsung terkait dengan korupsi yang selama ini menjangkit di Indonesia. Pak Heru, seperti apa sanksi hukum yang diberikan pada pelaku korupsi? Menurutku korupsi adalah hukuman paling tepat adalah hukuman mati. Karena apa? Karena korupsi sendiri sudah merupakan kejahatan yang luar biasa yang merugikan suatu negara yang bermiliar-miliar, bahkan bertriliun-triliun yang sudah dilakukan saat ini. Sehingga yang penting dan perlu adalah melakukan penyitaan aset atau perampasan aset, termasuk dimiskinkan ya. Begitu juga seperti contoh di Cina ya, waktu zaman Perdana Menteri Rongji ya kalau nggak salah, dia menyediakan 100 peti mati yang 99 adalah untuk koruptor, kemudian yang satu untuk Perdana Menteri. Baik Pak Heru, menarik sekali pembahasan tadi. Nah pemirsa, itulah tadi diskusi kita mengenai tindak pidana korupsi. Semoga bisa menambah pemahaman dan bisa menjadi
Pengingat untuk selalu menolak korupsi di lingkungan sekitar kita. Jika ingin berkonsultasi masalah hukum, bisa menghubungi kami di www.firbilawfirm.com atau www.konsultasihukum.co.id. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Mas Arya.